Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu jenis hijauan yang sering ditanam oleh peternak sebagai stok pakan bagi ternak yang mereka lakukan, baik itu untuk kegiatan breeding atau pengembangbiakan sapi, kambing dan kerbau, maupun untuk kegiatan penggemukan atau fattening. Pada pagi hari ini kita akan mereview tentang rumput gajah ya. Salah satu jenis hijauan yang paling sering ditanam oleh peternak sebagai stok pakan bagi ternak yang mereka miliki, terutama di sini itu adalah sapi maupun kerbau. Ya, sahabat literasi, rumput gajah sudah lama dikenal di tanah air, yang awalnya berasal dari benua Afrika, kemudian masuk ke Indonesia dan banyak ditanam oleh peternak karena memang memiliki ada beberapa kelebihan. Dari segi nutrisi, memang rumput gajah itu berada di bawah beberapa jenis rumput-rumput yang lain, jenis unggul yang banyak dipelihara oleh peternak di tanah air, misalnya rumput pakcong maupun rumput odot, di mana kita ketahui bahwa rumput gajah memiliki kandungan protein itu sekitar 10,2%, sedangkan rumput odot itu mengandung protein sekitar 12% dan rumput pakcong sekitar 14% kandungan proteinnya. Namun perlu dipahami di sini, rumput gajah memiliki beberapa keunggulan yang menyebabkan banyak peternak yang memilih rumput gajah untuk mereka kembangbiakan. Ya, diantaranya itu adalah bahwa rumput gajah itu memiliki produktivitas yang cukup tinggi dibandingkan rumput yang lain. Begitu pula dengan kemampuan adaptasi terhadap kondisi iklim dan cuaca yang ada di tanah air. Terutama itu adalah ketahanan daripada rumput gajah di dalam beradaptasi dengan kondisi kurangnya air pada musim kemarau. Di samping itu, rumput gajah juga mampu ditanam dengan sistem yang intensif. Itu mampu kita pelihara sekitar 4-5 tahun baru diremajakan. Ya, hal ini menyebabkan memang rumput gajah dipilih oleh sebagian besar peternak yang ada di tanah air. Di samping sebagai pakan ternak, rumput gajah juga dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan untuk kepentingan konservasi lahan. Ya, dan rumput gajah ini dapat ditanam pada berbagai jenis topografi daripada lahan yang kita miliki. Dia dapat ditanam pada lahan yang datar, lahan pertanian yang datar, maupun pada lahan pertanian pada lahan yang miring. Ya, sehingga sangat bagus digunakan sebagai tanaman untuk kebutuhan konservasi lahan. Tentunya dapat juga mendukung kegiatan daripada peternak, terutama untuk kegiatan pemeliharaan ternak ruminansia, baik itu sapi, kerbau maupun kambing. Dengan produktivitas yang cukup tinggi, ini menyebabkan rumput gajah merupakan pilihan utama daripada peternak untuk dipelihara sebagai stok pangan untuk kegiatan peternakan mereka. Ya, terutama pada musim hujan ya, justru kadang stok rumput gajah yang dimiliki oleh peternak
sangat melimpah sehingga kadang peternak harus melakukan kegiatan pengawetan rumput gajah. Itu umumnya dengan menggunakan cara fermentasi. Ya, jadi difermentasi dan dapat disimpan hingga berbulan-bulan. Dan pada musim kemarau misalnya, ya, pakan fermentasi tersebut dapat diberikan pada ternak. Rumput gajah memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Bisa kita lihat di sini. Dari satu rumput gajah itu bisa tumbuh sampai 40 hingga 50 batang anakan daripada rumput gajah. Jadi ini merupakan salah satu alasan mengapa banyak peternak yang memilih menanam rumput gajah sebagai stok pakan untuk hewan ternak mereka. Ya, pada gambar di depan kita ini kita bisa melihat bagaimana rumput gajah ditumpang sarikan dengan jenis tanaman pisang. Ya, jadi sewaktu-waktu kita memanen rumput gajah, ya, dan peternak juga bisa memanen tanaman pisang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman pisang ini sendiri di samping kita manfaatkan buahnya, sering juga digunakan sebagai pakan daripada ternak. Untuk mempermudah ternak kita mengkonsumsi rumput gajah, maka sebaiknya dilakukan proses pencacahan rumput gajah. Di samping itu, dengan melakukan pencacahan itu maka akan meminimalisir batang rumput gajah yang terbuang percuma, yang tidak termakan oleh sapi. Dengan proses pencacahan maka hampir bisa dikatakan bahwa seluruh bagian daripada rumput gajah dikonsumsi oleh ternak. Sahabat literasi, kiranya sampai di sini video kita kali ini. Saya ingatkan kembali untuk tetap mendukung channel Agroliterasi dengan cara subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.